Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat Ibu Reka Happy dan perkenalkan kami dari tim DEH akan melakukan presentasi mengenai analisis kami terhadap perusahaan Tesla untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajerial sebagai tugas UTS. Sebelumnya, perkenalkan kami next. Yang pertama ada Dafa Ahmad Soleh, yang kedua ada Hana Zulfa Binatullah, dan yang terakhir ada Ijar Atta Harganillah. Untuk pembahasan dari kami itu yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada akar permasalahan, yang ketiga SWOT, yang keempat five force porter, yang kelima analisis keuangan, dan yang keenam ada perumusan strategi atau perumusan keputusan. Next. Nah, untuk profil perusahaan sendiri yaitu Tesla adalah perusahaan otomotif dan energi. Perusahaan Tesla berdiri pada tahun 2004. Perusahaan ini merancang, mengembangkan, memproduksi, menjual, dan menyewakan kendaraan listrik, pembangkit listrik, dan sistem penyimpanan. Tesla juga memasang dan memelihara sistem energi, menjual listrik tenaga surya, dan menawarkan produk energi ramah lingkungan yang menyeluruh, yang contohnya pembangkitan, penyimpanan, dan konsumsi. Perusahaan ini memiliki fasilitas manufaktur di Amerika Serikat, Jerman, dan Tiongkok, serta beroperasi di Asia Pasifik dan Eropa. Tesla berkantor pusat di Austin, Texas, Amerika Serikat. Next. Nah, untuk akar permasalahannya, itu objektif dari keseluruhan yang menurut kami itu Tesla terus berusaha untuk meningkatkan praktek-praktek berkelanjutan dalam operasinya. Nah, untuk pembagiannya itu ada tiga. Yang pertama, biaya operasional tinggi. Itu karena perusahaan banyak mengeluarkan biaya untuk operasi bisnisnya. Yang kedua, substitusi tinggi. Banyak produk substitusi yang memiliki keunggulan. Dan yang terakhir, ada biaya investasi tinggi. Nah, biaya untuk melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnis itu besar. Next. Selanjutnya ada SWOT analis. Untuk strength-nya dari Tesla sendiri yaitu Tesla memiliki merek yang kuat dalam operasi bisnisnya. Kedua, Tesla memiliki keunggulan dalam teknologi kendaraan listrik. Kenapa kamu mengambil ini? Karena Tesla itu sudah mempunyai brand, yaitu kayak tahun 2010 sendiri, Tesla menjadi main of dari perusahaan untuk sebagai brand bergerak dalam teknologi listrik. Terus yang kedua ada weakness-nya, skala ekonomi yang besar untuk menjalankan bisnisnya. Diperlukan kayak ekonomi yang besar untuk dapat bisa menjalankan bisnis yang gede seperti Tesla ini. Keunggulannya, peluang ke maaf opportunity, peluang untuk dapat terus memperluas ekspansi pasarnya dan menciptakan produk baru. Yang kedua ada kesadaran pelanggan akan isu lingkungan di Amerika dan Eropa. Yang terakhir ada trust, yaitu tersedianya barang substitusi yang banyak. Jadi untuk bisa kita beralih mengganti untuk menggunakan produk lain itu banyak banget selain Tesla. Misalnya kayak produk lain yang mungkin lebih murah dan lebih mudah untuk didapatkan. Terus yang kedua ada munculnya pendatang baru. Jadi untuk gangguan-gangguan itu misalnya kayak adanya pelaku-pelaku baru yang dapat mengganggu kegoyahan yang sudah dibangun oleh Tesla. Next. Selanjutnya adalah Porter's Five Force Analysis. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ancaman-ancaman yang akan mempengaruhi jalannya operasional Tesla Motors. Yang pertama adalah ancaman dari pendatang baru. Ancaman masuk ke industri otomotif pada tahun 2010 itu terbilang rendah karena biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke pasar tersebut terbilang sangat tinggi. Kemudian Tesla sebagai perusahaan otomotif di bidang electric vehicle yang menjadi top of mind masyarakat pada saat itu, membuat Tesla tidak perlu khawatir terhadap ancaman terhadap pendatang baru. Kemudian yang kedua adalah ancaman terhadap kompetitor yang sudah ada. Industri otomotif ini adalah industri yang sangat kompetitif, di mana terdapat banyak sekali perusahaan yang sudah mapan, perusahaan-perusahaan besar di bidang industri otomotif. Namun Tesla di sini sebagai top of mind di bidang electric vehicle. Namun banyak banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah lama mengembangkan model-model electric vehicle mereka, sehingga ini memungkinkan menjadi ancaman bagi Tesla.
dan untuk tingkatannya adalah sedang. Kemudian yang ketiga adalah eh, tantangan ancaman dari produk substitusi. Mobil listrik masih menjadi apa ya? Mobil listrik ini merupakan inovasi yang baru, relatif baru, Eh, sehingga eh, biaya untuk membeli mobil listrik bagi pelanggan ini cukup tinggi gitu. Jadi eh, banyak pelanggan yang masih memilih eh, barang alternatif seperti mobil yang eh, menggunakan bahan bakar fosil, sehingga ancaman terhadap produksi substitusi ini terbilang tinggi. Kemudian selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar dengan buyer. Kekuatan tawar-menawar dengan pembeli ini terbilang sedang karena pembeli kendaraan listrik mungkin adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan teknologi. Namun harga kendaraan Tesla dapat menjadi hambatan bagi beberapa pembeli. Meskipun begitu, tingkat negosiasi harga pembeli mungkin moderat karena produk Tesla menawarkan nilai tambah dalam hal kinerja dan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah tawar-menawar dengan supplier. Ini terbilang tinggi karena eh, Tesla bergantung pada pemasok untuk komponen-komponen penting seperti baterai lithium ion dan gearbox. Nah, kebergantungan Tesla terhadap pemasok membuat Tesla tidak memiliki daya tawar sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komponen-komponen produk Tesla ini cukup tinggi. Selanjutnya, Selanjutnya itu adalah aspek finansial dari Tesla Motor. Yang pertama kita mengetahui modal dan utang. Tesla sendiri mendapatkan pemodalan dari IPO serta private place, di mana IPO ini mendapatkan dana sekitar sebesar 201.972.200 US dollar, sedangkan private place-nya ada di angka 49 juta dolar. Sedangkan aspek selanjutnya itu adalah dari pinjaman. Pinjam sendiri ketahui bahwasanya dari sisi ekuitas dan liabilitas masih tergolong gapnya terlalu jauh. Sehingga total permodalan yang dimiliki oleh Tesla Motor itu adalah sebesar 46 miliar 116 juta sekian dolar Amerika. Nah, selanjutnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tesla. Selanjutnya adalah biaya R&D dan kumulatif, di mana biaya R&D ini adalah biaya yang dilakukan untuk melakukan riset dan pengembangan dari produk-produk Tesla. Selanjutnya ada modal kumulatif, modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi terhadap perusahaan lain, di mana Tesla ini mengeluarkan sebesar 125 juta US dollar untuk keperluan R&D dan biaya kumulatif. Selanjutnya itu adalah aspek pendapatan, di mana aspek pendapatan ini berasal dari penjualan. Pada tahun 2007, Tesla mendapatkan pendapatan sebesar 73 juta US dollar, di mana pada tahun 2008 mengalami peningkatan di angka 14 miliar, dan selanjutnya di tahun 2009 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, kuartal kedua, Tesla mendapatkan penjualan di sekitar 49,2 miliar. Dan ini bisa jadi di akhir tahun Tesla bisa mendapatkan peningkatan penjualan. Selanjutnya adalah kerugian yang dialami oleh Tesla selama beberapa tahun ke belakang. Yaitu yang pertama, pada tahun 2007 Tesla mengalami rugi bersih sebesar 78 miliar dolar. Lalu meningkat pada tahun 2008 sebesar 82,5 miliar dan mengalami penurunan kerugian bersih di angka 55 miliar 700 juta rupiah. Dan pada kuartal kedua tahun 2010, Tesla mengalami rugi bersih sebesar 68 miliar US dollar. Ini diakibatkan karena adanya pengembangan riset and development pada produk baru Tesla itu di model S. Sehingga pada tahun 2010 Tesla mengalami rugi bersih yang meningkat pada tahun 2009. Selanjutnya adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tesla. Dari beberapa tahun ke belakang, Tesla mengalami peningkatan setidaknya ada 10 miliar US dollar setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2007,
mengalami pengeluaran sebesar 78 miliar, pada tahun 2008 sebesar 97 miliar, pada tahun 2009 sebesar 167 miliar, dan pada kuartal kedua tahun 2010 sebesar 117 miliar. Nah, dari seluruh hasil analisa yang kita lakukan, maka selanjutnya adalah melakukan perumusan strategi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita rumuskan. Nah, kita bagi menjadi dua, yaitu adalah perumusan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek ini, Tesla diharapkan untuk dapat mencari supplier baru untuk persaingan harga terhadap supplier yang sudah ada. Karena apa? Karena dengan adanya supplier tunggal, maka supplier tunggal tersebut dapat menetapkan harga tinggi karena kita tidak bisa mencari supplier yang lain. Dengan hal tersebut, maka biaya yang ada tidak dapat ditekan dan biaya tersebut kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, solusi yang harus kita lakukan adalah dengan mencari supplier baru. Selanjutnya adalah, yang kedua adalah membuka gerai baru untuk meningkatkan penjualan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menutup fixed cost yang ada dan juga mengurangi defisit anggaran dan juga berupaya untuk mendapatkan profit yang ada. Dengan membuka gerai baru, maka penjualan yang ada juga akan meningkat. Dengan meningkatnya penjualan, maka Tesla diharapkan bisa mendapatkan profit. Selanjutnya adalah perumusan jangka panjang. Baik, untuk perumusan jangka panjang yang pertama, Tesla perlu melakukan restrukturisasi struktur modal untuk menyesuaikan antara utang yang dimiliki dengan modal. Karena hasil analisis kami, Tesla mengalami pembengkakan dalam segi utang, sehingga Tesla perlu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membayar bunga dari utang-utang tersebut, sehingga Tesla perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur modalnya. Yang kedua, Tesla perlu membangun pabrik produksi komponen. Karena dari permasalahan yang tadi disebutkan bahwa Tesla bergantung pada supplier tunggal, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komponen produksi itu mahal. Sehingga agar dapat menekan biaya tersebut, Tesla perlu membangun pabrik sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan produk baru. Untuk jangka panjang, Tesla perlu mengembangkan banyak produk baru yang lebih bervariasi. Tujuannya adalah yang pertama untuk menambah sumber pendapatan. Kemudian dengan adanya pengembangan produk baru yang lebih variatif ini, Tesla dapat meningkatkan brand image serta memperluas segmentasi pasar yang Tesla punya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan after sales, karena pemasaran yang terbaik adalah mode to mode, di mana mode to mode ini didasarkan pada pengalaman pelanggan, sehingga Tesla perlu memberikan pelayanan pelanggan yang maksimal, sehingga dalam jangka panjang Tesla dapat menarik pelanggan yang lebih banyak lagi. Dengan cara yang mungkin yang pertama dengan memberikan garansi 10 tahun. Selain itu, Tesla juga dapat memberikan gratis servis selama sebanyak 15.000 km. Mungkin seperti itu. Mungkin inilah perumusan strategi dari hasil analisis permasalahan studi kasus Tesla pada tahun 2010. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.